نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والاندفاع بجسدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الأرواح جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والأئمة العاملين وعليه طاعتك أجمعين خصوصا روح الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وعلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر وحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطر وإمام سالم بن عبد الله بن عمر الشاطر وسيد الوالد رحمة الله الحداد وإلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا ومن عمر في هذا المسجد وعبد الله فيه وإلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويعلمنا المتاويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين فتفقه في كتاب الله واستخرج العلوم منه فإنها بجملتها مودعة فيه لا يشد منها دقيق ولا جليل ولا جلي ولا خفي قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Masih pembahasan terakhir sebelum khatimah. Berarti insyaallah pertemuan berikutnya sudah khatimah. Terakhir yang daripada pembahasan kitab yang kita baca. Mudah-mudahan ilmu yang kita sudah pelajari, kita baca, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bisa menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kemudian di sini dikatakan fatafaggah, katanya kemarin mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim itu bukan berarti Nabi Ibrahim tidak mau doa berarti kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di situ memang Nabi Ibrahim adalah ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak bantuan yang datang kepada Nabi Ibrahim saat itu. Para malaikat Allah siap untuk membantunya. Malaikat Jibril sendiri turun untuk membantu Nabi SAW. Tapi jawaban Nabi Ibrahim mengatakan amma ilaika fala. Kalau minta bantuan kamu enggak, tapi ilallah na'am. Kalau minta bantuan kepada Allah iya. Nah, ini tawakalnya Nabi Ibrahim ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita-cerita Nabi Ibrahim yang di situ bukan berarti menolak, berarti semuanya tidak ada cerita Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Banyak di dalam Al-Quran. Bahkan cerita para anbiya yang terbanyak itu dalam Al-Quran adalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ banyak Nabi Ibrahim diceritakan kejadian-kejadian yang sangat istimewa terhadap Nabi Ibrahim. Kejadian juga yang terjadi bentar lagi ada hari raya Idul Adha, itu juga kejadian yang terjadi sampai ada kesunahan bagi orang yang mampu untuk berkorban, itu karena kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim sudah lama enggak punya anak, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala karuniai anak. Bahkan ketika istrinya lagi mengandung, Nabi Ibrahim nazar, kalaupun Allah perintahkan aku untuk menyembelih, aku akan sembelih. Artinya apa? Aku akan kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin kecintaannya terhadap anaknya mengalahkan daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai singkat cerita, lahirlah anaknya Ismail, dan anak Ismailnya Nabi Ismail itu adalah anak yang sangat cerdas mulai kecilnya, lucu, ya selalu membantu orang tuanya mulai ketika umur 7 tahun. Ya ketika sudah mulai umur 7 tahun, kemudian ditagih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, mana janji kamu hai Ibrahim? Ya mana janji kamu? Sampai akhirnya singkat cerita di situ Nabi Ibrahim melaksanakan sampai mimpinya 3 kali. Ya sampai sudah merasa ini adalah memang benar ya permintaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, sampai akhirnya dilakukan itu perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun harus menyembelih anaknya sendiri. Wah, ceritanya panjang. Diceritakannya ketika Nabi Ibrahim berangkat, ya kemudian dibarengi dengan Ismail,
Kemudian sampai ada syaitan tidak ingin terjadi kejadian ini, ingin menggagalkan. Kenapa? Ini pengorbanan yang sangat besar nih terhadap seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, tidak ingin kejadian ini berhasil. Bagaimana caranya supaya gagal? Datang Ibrahim, gagal. Datang kepada Nabi Ismail, gagal. Datang kepada ibunya, gagal. Ya, sampai adanya lempar jumroh. Kejadian yang ada ketika orang haji, ya sa'i, kemudian melempar jumroh, itu kejadian cerita daripada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Itu semuanya kejadian-kejadian itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim adalah sangat hebat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan menyatakan dalam Al-Qur'an, wa Ibrahimul ladzi waffa. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang memenuhi janji, yang benar-benar menepati janjinya. Sampai disebutkan dalam Al-Quran. Ya, walaupun harus menyembelih anaknya sendiri. Ya, kalau sekarang ada orang dapat perintah, ya jangan menyembelih anak. Perintah yang agak berat sedikit aja mikir-mikir masihan. Ini bukan dari Allah. Ini masih mikir. Walaupun seandainya itu adalah mimpi yang benar seandainya. Ini Nabi Ibrahim perintahkan, dia laksanakan. Akhirnya Allah mengatakan mengatakan wa Ibrahimul ladzi waffa. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang menepati janji. Ya, janji sama Allah itu ya harus ditepati memang. Kalau kita janji kepada Allah ya harus ditepati. Kalau kita menepati janji, nanti di situ kita akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan menjadi orang yang selamat sebagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini setiap harinya ketika sholat kita ini berjanji. Tapi Allahu a'lam apakah kita tepati janji kita atau tidak. Sebagaimana kita ketika sebelum baca Fatihah sunahkan baca doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bikratu asila inni wajjahtu wajhati fataras samawati hanifan musliman ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kan? Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah sudah kita tepati janji kita? Kalau memang benar hidup kita, mati kita, ibadah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti apapun yang kita perlukan Allah akan kasih. Apapun yang kita minta akan dikasih. Apapun yang kita berharap selamat, apapun musibah yang datang, malapetaka yang datang, ya kalau kita berharap selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi sama Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang menepati janjinya. Karena itu kalau kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, tepati janji kita, maka Allah akan menolong kita sebagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ini janji-janji toh, ya, tapi nggak pernah kita tepati. Nah, kalau misalnya kita kadang-kadang janji, insya Allah kalau anak dapat rizki, anak akan bersedekah. Dapat rizki betulan, ternyata banyak alasan kadang-kadang. Wah, saya masih banyak keperluan, saya masih banyak tanggungan. Ya, sehingga tidak menepati janjinya. Nah, kan itu ketika kita sudah berjanji, ya maka kita tepati janjinya. Banyak cerita-cerita Nabi Ibrahim, ya, cerita-cerita yang memilukan, ya cerita-cerita Nabi Ibrahim yang tegas, bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Walhasil cerita yang luar biasa banyak terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang paling afdal setelah Nabi Muhammad. Nabi yang paling afdal Nabi Muhammad, setelahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Khalilur Rahman, Khalilullah. Ya. Ringkas keterangan daripada yang ada. Dikatakan dalam kitab ini, fatafaggah, maka fahamilah. Fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ketika baca Al-Quran fahami isi kitabullah. Jangan hanya kita baca cepet-cepetan yang penting hatam tapi tidak pernah meresapi artinya. Fatafaggah fi kitabillah. Kemudian wastakhrijil ulum minhu, dan keluarkan ilmu-ilmu dari kitabullah, dari Al-Quran. Fa innaha, maka sesungguhnya ya ilmu-ilmu itu bijumlatiha, dan keseluruhannya, ilmu apapun tidak terkecuali ilmu apapun, bijumlatiha, keseluruhannya, muwadda'a fihi,
ada tersimpan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Tinggal kita mau menggali ilmunya atau tidak. La yushaddu minha daqiqun wala jalil. Tidak diterangkan di dalamnya masalah terperinci. Artinya apa? Semua masalah apapun diterangkan di dalam Al-Quran. Yang terperinci, yang agung, yang jelas, yang samar, semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Kayak dikatakan apa? Qala Allah Ta'ala ma faratna fil kitabi min syai'. Sungguhnya apa? Tidak kami tinggalkan di dalam Al-Quran min syai' daripada sesuatu. Artinya apa? Semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu ketika baca ayat Al-Quran diresapi artinya, direnungi artinya. Ketika nggak tahu artinya gimana? Ya berusaha untuk bisa mengetahui artinya. Kadang-kadang kita ini kalau tidak tahu masalah urusan dunia, kita berusaha untuk mencari ilmunya. Kita seandainya ada tulisan yang mungkin kita belum pahami, kita berusaha cari. Mungkin dari kamus, kalau dari bahasa asing, mungkin kita akan melihat daripada internet apa artinya ini. Kita berusaha. Coba kita pikirkan, kita mulai balik sampai umur sekian. Pernah kita berusaha untuk mengetahui arti Fatihah yang kita baca setiap harinya? Kita setiap hari baca Fatihah. Salat 5 kali setiap harinya. Setiap rakaatnya baca Fatihah dan baca surat. Pernah kita berusaha untuk mengetahui apa arti surat Al-Fatihah? Kadang-kadang sampai seumur gini kita nggak tahu Mas Ian arti daripada surat Al-Fatihah. Surat-surat pendek, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kadang-kadang kita masih tidak tahu artinya. Tidak berusaha ingin tahu, padahal sekarang ada terjemah. Tidak berusaha ingin mengetahuinya. Nah, kan itu, ini kekurangannya kita. Ini kekurangan kita. Kan itu apa? Pelajari, resapi Al-Quran. Ketika kita mengetahui artinya, ketika kita fahami artinya, kita gali ilmunya, tidak ada apapun ilmu kecuali dalam Al-Quran semuanya ada. Sampai Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, seandainya aku kehilangan tali daripada kudaku, aku akan dapatkan isyaratnya tersirat di dalam Al-Quran. Tali kuda, apa urusannya dengan tali kuda? Kenapa? Ya karena Abdullah bin Abbas memang adalah mendapatkan doa daripada Nabi. Kemudian memang di dalam Al-Quran semuanya ada. Bahkan urusan yang mungkin belum terjadi pun ada di dalam Al-Quran. Sekarang banyak ditemukan kan? Ternyata apa? Tentang janin ada dalam Al-Quran. Bagaimana proses ya mulai dari benih sampai ya proses daripada mani laki dan sel telur perempuan, kemudian jadi anak janin, kemudian terus membesar sampai berapa bulan, sampai kapan ditiupkan ruh, semuanya ada dalam Al-Quran. Kejadian luar angkasa ada di dalam Al-Quran. Kejadian yang ada di lautan ada di dalam Al-Quran, semuanya ada. Tapi apa? Sangat nista sekali kadang-kadang yang mempelajari bukan orang Islam, bahkan orang yang di luar Islam yang mempelajarinya ternyata. Yang mendapatkan ilmu banyak ternyata apa? Orang yang di luar Islam kadang-kadang, bukan orang Islamnya sendiri. Nah, karena itu jangan tinggalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Itu orang-orang dulu itu kalau sudah baca Al-Quran mereka itu istighraq, tidak lihat waktu kadang-kadang. Ada yang 1 kali hataman setiap harinya, ada yang 2 kali hataman setiap harinya. Lu kok bisa? Ya karena mereka melihat Al-Quran itu adalah kesenangan bagi dia. Mempelajari, membacanya, tahu, ngerti isinya, ya seneng. Semuanya ilmu ada di dalamnya. Podami kita loh kalau sudah istighraq, kalau pegang HP, kadang-kadang 1 jam 2 jam tidak sadar kadang-kadang. Kita lihat HP, buka WhatsApp, buka Telegram, buka YouTube, buka ini, buka itu semuanya. Kadang-kadang 2 jam 3 jam, lu wis 3 jam. Kadang-kadang malam mau tidur buka sampai ternyata mes subuh. Enggak terasa, sampai baterai entek baru sadar. Wis klik baru paham, lu wis entek baterainya. Istighraq. Itu yang sama terjadi sama orang-orang yang sudah gemarnya membaca Al-Quran. Mereka gemar membaca Al-Quran, ya sama seperti kita gemar melihat HP. Karena itu ya tidak dikatakan tidak masuk akal hataman 1 kali setiap harinya. Loh mungkin dia sudah gemar kok membaca Al-Quran.
Bukan hanya mereka membaca asal membaca, tahu isinya, tahu artinya, tahu daripada ilmu-ilmunya. Nah, karena itu jangan tinggalkan Al-Quran. Kenapa? Kandungan Al-Quran itu sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Karena itu apa? Orang-orang soleh itu senang membaca Al-Quran. Ya, mereka itu kalau membaca Al-Quran itu ketika cerita surga seakan-akan dia dalam surga. Seakan-akan merasakan dia di dalam surga. Ketika cerita neraka, takutnya itu seakan-akan dia itu di depan dia neraka. Ceritakan tentang apapun kubur, seandainya seakan-akan dia tahu adab kubur. Udah ambil uang gini loh. Karena apa? Dia itu sudah apa? Sudah meresapi ya, sudah menjiwai. Kalau sudah menjiwai itu semuanya akan terasa seakan-akan dia melakukannya. Udah ambil ada orang yang cerita, dia tahu. Inti aku Anas waktu itu makan jeruk, waduh kacutnya. Kita yang mendengar ngelekidu, padahal tidak makan jeruk, tidak makan tidak makan daripada jeruk yang kecut tadi itu. Atau ketika makan, cerita tentang pedes, waduh pedesnya ini level sekian kan ada sekarang gitu. Itu pedesnya, kita terasa seakan-akan merasakan pedesnya. Itu namanya apa? Menjiwai. Mereka itu kalau baca Al-Quran menjiwai. Jadi ketika ceritakan apapun isi Al-Quran itu seakan-akan dia masuk di dalamnya. Kan itu mereka merasa nikmat. Ketika dibacakan tentang ada azab, wah mereka sangat takut. Kan itu mereka setelah baca Al-Quran tambah imannya, tambah takwanya, tambah takut kepada Allah. Nah, kalau kita kan enggak baca Al-Quran setelahnya bodoh, enggak ada perubahan. Tutup Al-Quran setelah itu sama, amalnya tetap maksiat ya maksiat, ninggalno taat ya ninggalno taat, tetap tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah, itu apa? Itu yang mereka lakukan. Ya, dikatakan disifatkan orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang soleh itu apa? Idza dzukirallah, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Wah, dia merasa takut hatinya. Allah merasa takut. Kita disebutkan ya tahlilan kadang-kadang mingguyu. Berapa lafaz Allah yang disebutkan? Ya, kadang-kadang disebutkan nama Allah kita biasa, tidak merasa takut. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tambah imannya. Kenapa? Membaca Al-Qur'an tahu isinya. Dia resapi isi daripada Al-Qur'an dan terhadap Tuhannya yatawakkalun, dia menjadi orang-orang yang apa? Tawakal. Nah, itu apa? Penting kita ketika melakukan ibadah menjiwai. Kita merasa ya di dalamnya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di situ, qala Allah taala wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan. Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan telah kami turunkan kepada kamu Alkitab yaitu Al-Qur'an tibyanan sebagai apa? Penjelas likulli syai' untuk segala sesuatu. Yang menerangkan segala sesuatu itu adalah Al-Qur'an, semuanya. Tidak ditinggalkan apapun kecuali semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian wahudan, petunjuk. Namanya petunjuk itu kalau ingin selamat ya harus mengikuti petunjuknya. Buku petunjuk untuk supaya awet atau supaya tidak cepat rusak. Entah itu elektronik, kulkas atau sepeda motor atau mobil. Kalau kita ikuti buku petunjuknya awet, insya Allah nggak cepat rusak. Namanya buku petunjuk. Allah ngasih buku petunjuk kepada kita di dunia ini untuk supaya selamat dunia sampai akhirat. Itu apa? Al-Quran wahudan. Sebutkan ayatnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebagai buku petunjuk. Karena itu apa? Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Warahmatan, dan Al-Quran ini apa? Sebagai rahmat. Ya, sebagai rahmat. Artinya apa? Ketika kita baca, ketika kita ikuti Al-Quran, itu akan mendatangkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah anehnya kadang-kadang bukan kita ini ya masalah membacanya. Kadang-kadang ketika kita mendengar lho ndak. Ono wong ngaji kadang-kadang ngomong dewi. Padahal ini Al-Quran ketika dibaca mendatangkan rahmat. Ini dibacakan Al-Quran, di situ ngomong sendiri, situ ngobrol sendiri. Kadang-kadang omongannya yang tidak ada manfaatnya dunia wala akhirat. Tidak ada manfaat dunia, tidak ada manfaat juga untuk akhiratnya.
kadang ngobrol sendiri. Halafu kadang-kadang hataman ya untuk acara-acara biasanya ada hataman. Ini ngaji, ini ngomong sendiri, yang sana ngomong sendiri, makan ini. Nah, kadang-kadang ayat Al-Quran dia disebut seperti hal yang biasa. Nah, ini kurang. Al-Quran itu ketika dibaca mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu didengarkan. Mana lagi kadang-kadang disetelkan di mobil-mobil kayak musik. Jadi Al-Quran seperti musik. Disetel Al-Qurannya tidak ada yang mendengarkan, ngobrol sendiri satu mobil. Nah, ini bukan menghormati Al-Quran, malah ini menghina Al-Quran. Lah apa bodoh musik? Ya, lebih baik setel yang lain aja. Jadi atau dimatikan. Ya kalau memang siap untuk mendengarkan bagus. Oh dalam mobil setel Al-Quran bagus kalau didengarkan. Tapi kalau enggak, ya jangan, lebih baik matikan. Ya karena apa? Karena ketika apa? Wa idza quri'a alimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Allah sendiri ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan. Ada sama, ada istama'a, ada sami'a. Beda. Mustami' sama sami itu beda. Kalau mustami' itu mendengarkan dengan seksama, sengaja untuk mendengarkan. Kalau sami' sengaja atau tidak sengaja, itu sami, lebih mutlak. Tapi kalau dikatakan fastami'u, dengarkan dengan seksama, artinya apa? Sengaja dengarkan, bukan kedengaran. Idza quri'a alimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan diem, jangan ngobrol sendiri. Ketika ada akad nikah dibacakan Al-Quran, jangan ngobrol sendiri, dengarkan Al-Quran. Ketika apapun saat itu dibacakan Al-Quran, diem, hormati Al-Quran. Itu ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sih kita mendengarkan kemudian kita diem? La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Al-Quran itu sebagai rahmat juga ketika kita baca dan ketika kita dengarkan. Kemudian wa busyral muslimin, Al-Quran ini sebagai apa? Busyra, sebagai kabar gembira atau kebahagiaan. Bagi apa? Bagi orang yang membacanya, bagi orang-orang muslim. Kalau ingin bahagia, ingin senang, bacaan Al-Quran. Jangan ditinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran pasti senang. Ya, anaknya ajarkan untuk selalu baca Al-Quran. Kita ini kadang-kadang kepikiran kalau anak nak makan. Kita ini kadang-kadang kepikiran kalau anak kita sakit. Kita kepikiran kadang-kadang. Tapi ketika anak kita tidak sehari tidak baca Al-Quran, kita nggak pernah kepikiran. Kadang-kadang bukan satu hari, kadang-kadang satu minggu tidak baca Al-Quran, tidak kepikiran. Seakan-akan biasa. Kalau nak makan, wah kepikiran. Padahal kalau ingin anaknya bahagia, ingin keluarganya bahagia, selalu baca Al-Quran. Hidupkan Al-Quran di dalam rumah tangga. Akan terjadi apa? Di situ kebahagiaan. Allah akan berikan rahmat. Allah akan berikan busyra lil muslimin. Ini orang-orang muslim, semua orang Islam ingin bahagia. Tidak ingin takut, tidak ingin dia khawatir. Baca Al-Quran semuanya, aman insyaallah. Taat, takwa kepada Allah, ya kemudian baca Al-Quran, aman insyaallah, tidak ada yang akan mengganggu. Gitu. Ini yang harus kita lakukan. Sampai pernah ada satu riwayat, inna hadzal Qur'an ma'dubatun fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Dikatakan apa? Sungguhnya ini Al-Qur'an ma'dubah, jamuan. Al-Qur'an itu ibarat apa? Jamuan. Fata'allamu, maka pelajari Al-Qur'an, pelajari kamu semuanya, min ma'dubati, daripada jamuan yang ada, yaitu Al-Qur'an, mastata'tum, semampu kamu. Kita dikasih waktu sama Allah SWT setiap harinya berapa jam? 24 jam. Ambil semampu kamu untuk mendapatkan jamuan Al-Quran. Al-Quran itu ibarat ma'dubah, jamuan. Masa kita tidak mau dikasih jamuan? Ibarat sesuatu yang berharga yang dilupakan, ini Al-Quran. Karena itu apa? Jangan sampai kamu tidak ngambil daripada jamuan. Dikasih 24 jam, iya, mastata'tum, semampu kamu baca itu Al-Quran. Pelajari itu Al-Quran. Kadang-kadang tidak dia pelajari. Padahal di dalam Al-Quran semuanya ada. Al-Quran di dalamnya ada ilmu. Al-Quran di dalamnya ada bimbingan. Al-Quran di dalamnya ada hikmah.
Al-Quran di dalamnya ada syifa, obat lil mu'minin, bagi orang beriman. Apapun ada dalam Al-Quran. Semampu kamu membaca. Mampu setengah jam, ya baca setengah jam. Oh, mampu lebih daripada itu, lebih baik 1 jam. Wah, lebih bagus. Mampu setiap harinya 2 jam, lebih baik lagi. Apalagi hari-harinya untuk Al-Quran, maka itu akan lebih baik. Tapi ya, bagi orang yang tidak menghiraukan Al-Quran, berarti dia menjadi orang apa? Yang rugi. Sehari ya tidak pernah daripada 24 jam dia membaca Al-Quran sama sekali. Nah, ini kerugian bagi dia. Ya, sampai apa dikatakan, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguhnya kaumku ini ya sudah menjadikan apa Al-Quran ini mahjura, enggak direken lagi, enggak diabaikan, ya. Enggak direken lagi Al-Quran. Baca loh enggak sekarang kita kadang-kadang. Baca enggak. Ya, apalagi mau mempelajari. Kayak itu apa? Kita pelajari Al-Quran supaya dapat berkah Al-Quran. Orang itu yang mendapatkan berkah itu ya bisa dari berbagai cara. Ya. Semua orang butuh berkah. Kita butuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau mendapatkan berkah lewat ziarah, kita ziarah kepada orang soleh, dapat berkah. Kita hadir majelis, dapat berkah. Dari majelis ke majelis kita bisa mendapatkan berkah. Tapi kadang-kadang keberkahan yang lebih besar dan lebih banyak di dalam rumah kita sendiri, nggak perlu keluar rumah. Itu yang tidak pernah kita hiraukan. Apa keberkahan itu? Al-Quran. Itu keberkahan yang paling besar. Yang dikatakan sama kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada kamu, ya. Apa? Mubarakun, yang diberkahi, yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Untuk apa? Liyadabbaru ayatih waliyatadzakara ulul albab. Untuk apa keberkahan itu? Al-Quran itu kami turunkan untuk memberikan apa keberkahan? Untuk supaya apa? Liyadabbaru ayatih, supaya direnungi artinya, pelajari isinya, supaya kita mendapatkan keberkahan. Waliyatadzakara ulul albab, dan supaya menjadi orang apa? Yang apa? Ingat, atau supaya menjadi orang yang selalu tambah pinter gitu ya. Ulul albab bagi orang yang mempunyai akal. Artinya apa? Ketika dibacakan Al-Quran, ada di situ hudud, ya, ada batasan-batasan untuk melakukan sesuatu, ada larangan, ada amalia, ada ketaatan. Dia ketika membacanya, dia akan ulul albab, dia akan menjadi orang yang sadar, yang punya akal. Kalau baca Al-Quran tapi tidak ada bedanya dengan baca yang lainnya, ya berarti bukan ulul albab. Berarti dia bukan ulul albab. Karena itu apa? Baca Al-Quran, ya, supaya kita apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan di dalam Al-Quran. Sayyidina Ali mengatakan apa? La khaira fi qira'atin la tadabbar fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca tapi kita tidak merenungi artinya. Memang membaca Al-Quran, faham tidak faham dapat pahala. Memang beda dengan yang lainnya. Kita baca selain Al-Quran tidak dapat pahala, kecuali seperti maulid saatnya kita baca. Ya, kita bacanya tidak dapat pahala. Kita dapat pahalanya karena sholawat. Kita duduk dalam kebaikan, di situ ada nasihat, disitulah pahalanya. Tapi membacanya sendiri tidak ada pahala. Baca manaqib, baca dibak, semuanya tidak ada pahalanya. Tapi ketika kita kumpul dalam kebaikan, di situ pahala. Ketika kita diajak sholawat, di situ ada pahala. Ketika ada nasihat, di situ ada pahala. Tapi kalau Al-Quran, bacanya tok dapat pahala. Per huruf 10 kebaikan. Sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu adalah membaca Al-Quran. Karena itu, ya, jangan dilupakan Al-Qurannya. Ya, orang-orang dulu itu baca Al-Quran sampai berapa kali khatam. Itu kenapa? Karena mereka membacanya dengan tanpa ghaflah. Mereka tahu keberkahan dalam Al-Quran. Mereka tahu ada ilmu dalam Al-Quran. Mereka tahu semua kebahagiaan, bahkan obat ada dalam Al-Quran. Karena itu mereka bacanya semangat. Kalau kita kan enggak, baca kadang-kadang terpaksa, tidak ada keinginan dari hati kadang-kadang. Akhirnya apa? Baca sedikit sebentar sudah merasa bosan. Ya, mereka tidak pernah merasa bosan untuk baca Al-Quran. Begitu pula kita harus apa? Seperti mereka.
yang membaca Al-Quran menjadi kegemaran mereka. Mudah-mudahan Allah SWT membuka hati kita semuanya sehingga kita bisa menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar mempelajari Al-Quran, sehingga kita tergolong daripada orang-orang yang memakmurkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.